Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Mulinda AMDK, peserta Latsar dari Kabupaten Kota Baru, golongan 2, angkatan 4, kelompok 1 dengan NDH 05. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Menurut Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada Fasiankes di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang bertugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan. Pada bab 3 pasal 5 ayat 2 diterangkan tentang jenjang jabatan fungsional bidan, kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas. Yang pertama, ada bidan terampil, yang kedua, bidan mahir, ketiga, bidan penyelia. Berikut merupakan uraian tugas bidan terampil. Yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Yang kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. Ketiga, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. Keempat, memfasilitasi informed consent dan informed choice. Kelima, melakukan tindakan pencegahan infeksi. Keenam, memberikan nutrisi dan rehidrasi, oksigenisasi, personal hygiene. Ketujuh, memberikan vitamin atau suplemen pada kalian ataupun asuhan kebidanan kasus fisiologis. Kedelapan, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Kesembilan, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu keluarga sesuai dengan kebutuhan. Kesepuluh, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Ke-11, melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. Ke-12, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. Ke-13, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. Ke-14, melakukan pengkajian pada ibu nifas. Ke-15, melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau yang bisa disebut KF1. Ke-16, melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke-4 dan ke-28 pasca persalinan atau KF2. Ke-17, melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke-29 sampai hari ke-42 pasca persalinan atau AKF3. Ke-18, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dan pendampingan. Ke-19, melakukan fasilitas inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. Ke-20, melakukan asuhan bayi baru lahir normal. Ke-21, melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Ke-22, memberikan komunikasi informasi edukasi KIE tentang kesehatan anak individu ataupun keluarga sesuai dengan kebutuhan. Ke-23, melakukan pelayanan keluarga berencana, oral dan kondom. Ke-24, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu ataupun keluarga sesuai dengan kebutuhan. 25. Melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. Ke-26, melakukan pendataan sasaran pada individu, PUS, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. Ke-27, melakukan tabulasi sasaran pada individu, PUS, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. Ke-28, mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SDM atau musyawarah masyarakat desa MMD. Ke-29, melaksanakan pelayanan posyandu, posbindu, kampung kebidanan di keluarga berencana atau tempat lain sesuai penugasan. 30, melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintahan pada anak sekolah. 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, ANC ataupun antenatal care berstandar melalui media edukasi video dan leaflet. Ketiga, belum optimalnya ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi FE.
Keempat, belum optimalnya pengetahuan ibu postpartum tentang pemeriksaan rutin pada ibu nifas. Kelima, belum optimalnya keterampilan mobilisasi dini bagi ibu postpartum normal. Desain isu dengan metode penilaian APKL. Isu yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Dengan nilai aktual 5, problematik 4, kekhalayakan 5, dan layak 5, dengan total poin 19 poin. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan antenatal care terstandar melalui media edukasi, video, dan leaflet. Dengan nilai aktual 3, problematik 3, kekhalayakan 4, dan layak 5 dengan total poin 15 poin. Isu yang ketiga, belum optimalnya ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi FO. Dengan nilai aktual 2, problematik 3, kekhalayakan 3, dan layak 4 dengan total poin 12 poin. Isu yang keempat, belum optimalnya pengetahuan ibu postpartum tentang pemeriksaan rutin pada ibu nifas. Dengan nilai aktual 3, problematik 3, kekhalayakan 2, dan layak 5 dengan total poin 13 poin. Isu yang kelima, belum optimalnya keterampilan mobilisasi dini bagi ibu postpartum normal. Dengan nilai aktual 5, problematik 4, kekhalayakan 3, dan layak 5, dengan total poin 17 poin. Dari 5 isu tersebut, terdapat perankingan, yaitu ranking pertama adalah isu belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Ranking kedua ada belum optimalnya keterampilan mobilisasi dini bagi ibu postpartum normal. Ranking ketiga ada belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pelaksanaan kehamilan antenatal care berstandar melalui media edukasi, video, dan leaflet. Ranking keempat, belum optimalnya pengetahuan ibu postpartum tentang pemeriksaan rutin pada ibu nifas. Dan ranking kelima, ada belum optimalnya ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet FO. Selanjutnya, analisis isu dengan metode USG. Isu yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD dengan nilai U 5, S4, G5 dengan total poin 14 poin. Yang kedua, belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan ANC atau antenatal care terstandar melalui media edukasi video dan leaflet dengan nilai U4, S3, G4 dengan total poin 14 poin. Yang ketiga, belum optimalnya keterampilan mobilisasi dini bagi ibu postpartum normal dengan nilai U5 dengan S4, G4 dengan total poin 13 poin. Dari hasil poin tersebut, maka dapat disimpulkan ranking 1 belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, belum optimalnya keterampilan mobilisasi dini bagi ibu postpartum normal. Yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan ANC atau antenatal care standar melalui media edukasi dan video leaflet. Analisis masalah dengan diagram fishbone. Masalah belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Dalam masalah tersebut terdapat 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, metode. Kurang optimalnya petugas dalam melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua ada material, kurang lengkapnya data dukung berupa SOP, inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang ketiga ada kinerja petugas yang belum optimal. Yang keempat ada lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang inisiasi menyusui dini. Berikut adalah alternatif pemecahan masalah. Masalah utama, belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Akar masalahnya,
kurang lengkapnya data dukung berupa SOP, inisiasi menyusui dini atau IMD. Alternatif pemecahan masalah, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada bidan di puskesmas. Yang kedua, membuat SOP inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang ketiga, membuat lembar checklist dan lembar persetujuan pelaksanaan IMD. Yang keempat, membuat leaflet tentang inisiasi menyusui dini atau IMD. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.